Jadi di sini nih, karena anak sudah mulai aktif-aktif banget nih, masuki usia 6 bulan, dia udah mau belajar bangun, ada beberapa anak yang sudah bahkan mau belajar merangkak di sini. Dia ketika diberikan makan, kita sebenarnya udah punya rule nih, anak harus duduk, tapi kadang-kadang kita lupa untuk konsisten. Itu sebenarnya hanya pembenaran dari diri kita karena kita tidak tahu cara yang lain untuk membuat anak kita lebih betah dalam bermain. Menjadi orang tua itu benar-benar merupakan proses belajar seumur hidup. Hai, jumpa lagi bersama saya Riana di Sharing Psikologi Yuk dalam channel Main Cerita. Pada episode kali ini, saya mau bahas tentang serba-serbi perkembangan anak di usia 6-9 bulan dan bagaimana mensimulasinya khususnya di sisi psikologisnya ya. Tapi sebelum itu, saya nggak henti-hentinya mengingatkan buat teman-teman semua untuk bantu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share agar kita semua tetap mendapatkan manfaat. Nah, pada perkembangan di usia 6-9 bulan ini, berarti kan ini udah mau masuk ke usia 6 bulan ya. Dan di sini kita sudah bisa memantau perkembangannya dengan lebih serius. Karena apa? Di usia 6 bulan ini, memasuki usia 6 bulan, kegiatan anak-anak, kegiatan bayi kita itu sudah semakin kompleks. Dia sudah mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI contohnya. Terus kalau secara perkembangan motoriknya, dia sudah lebih mahir dari tengkurap ke terlentang. Begitu juga sebaliknya gulang-guling gitu ya istilahnya. Bahkan beberapa anak sudah mulai belajar untuk duduk secara mandiri dari tidur bisa menjadi duduk kayak gitu. Jadi semua lebih kompleks nih perkembangannya. Begitu juga dengan perkembangan kepekaan sosial juga masalah pendengarannya. Jadi yang berkaitan dengan sisi psikologisnya pada fase kali ini itu rentan banget kita harus jeli melihat anak apakah dia sudah mengenal namanya sendiri atau belum. Karena ini bisa menjadi deteksi awal banget untuk kita mengetahui apakah anak sudah berada di track yang benar dalam perkembangannya. Kayak gitu. Kalau misalnya baca di buku Kesehatan Ibu dan Anak, umur segini, umur memasuki usia 6 bulan, idealnya anak sudah bisa menoleh ketika namanya dipanggil. Misalnya nama adiknya siapa, kayak nama anak saya gitu. Saya panggil Dala gitu. Ketika saya berada di belakang, dia sudah mulai mencari tuh, mana ya, siapa yang manggil ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya di usia ini dia belum mau menoleh ketika dipanggil namanya, itu kita harus segera cek ke ahlinya, ke dokter spesialis anak kalau saya boleh sarankan. Jadi bukan lagi ke bidan, tapi langsung ke spesialis anak. Karena apa? Yang seperti saya bilang di awal ya, ini kan menjadi deteksi banget. Nah, beberapa kasus, kalau misalnya ada anak yang belum bisa menoleh ketika namanya dipanggil, jadi permasalahannya ada dua nih, antara dia memang susah fokus, yang nanti berkaitannya ke pengaruh ke perkembangan kognitifnya, atau jangan-jangan ada permasalahan di pendengarannya, seperti itu. Pada kebanyakan kasus, anak-anak baru dilihat ada keterlambatan tumbuh kembang itu di usia 18 bulan. Kebanyakan yang saya baca dan dengar dari pengalaman-pengalaman orang tua, paling dini orang tua baru menyadari adanya keterlambatan tumbuh kembang di usia 18 bulan. Padahal kalau kita mau jeli untuk melihat perkembangan anak, mengikuti tugas-tugas perkembangan anak, kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi itu dari mereka usia 6 bulan, memasuki usia 6 bulan ini. Contoh lainnya nih, di kuesioner pra-screening. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu tentang kuesioner pra-screening, itu bisa cari di internet, itu banyak banget ya. Ada tugas perkembangan untuk anak usia 6-9 bulan. Di usia ini, apakah anak sudah mulai babbling, menyebutkan mama, papa, kayak gitu. Jadi ini penting untuk dilihat, bukan karena kita berdalih, perkembangan anak kan beda-beda, mungkin anak saya kalem, kayak gitu. Ya nggak gitu juga ya, karena
Ini memang harus dilewati oleh anak di usia segitu agar nantinya di 9 sampai 12 bulan dan umur-umur seterusnya nih, mereka, gampang ngikutinnya, berarti perkembangannya normal kayak gitu dan diharapkan kan umur 2 tahun mereka sudah lancar menyebutkan 2 sampai 3 suku kata dengan jelas, tahu cara menjawab kayak gitu. Jadi di sini nih akarnya nih, di usia 6 memasuki usia 6 bulannya gitu. Jadi mereka sudah mulai punya teriakan-teriakan lucu, terus mulai tertawa dengan mainan-mainan tertentu atau dengan candaan-candaan tertentu dan sebagainya. Itu contoh lainnya. Nah, di sini kita sudah bisa mulai mendeteksi apakah anak kita sudah bertumbuh kembang sesuai dengan tugasnya atau jangan-jangan ada keterlambatan. Jadi nih, ajakan saya adalah untuk kepada semua orang tua, Bapak Ibu sekalian yang mungkin menonton channel ini, jadi kita harus benar-benar mau jeli, mau belajar untuk selalu melihat apa sih tugas perkembangan dari setiap fase tumbuh kembang anak kita. Agar kita bisa menstimulasinya lebih awal. Seandainya nih, amit-amit banget ya, kalau misalnya anak kita memiliki keterlambatan gitu. Terus ada tugas perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya, tugasnya terlambat kayak gitu, kita lebih cepat deteksinya dan kita juga lebih cepat penanganannya sehingga tidak ngejarnya pas umur mereka udah jauh gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita stimulasinya lebih awal, jadi kita tahu nih sudah lebih bisa mempersiapkan diri, oh ternyata saya harus genjot di sini gitu. Misal kalau anak belum bisa tengkurap sama terlentang sendiri, bulang-guling gitu ya. Jadi kita stimulasinya ngapain? Sering-sering ajak tummy time yang kayak gitu. Terus kalau misalnya, oh anak saya kok belum bisa babbling ya, belum bisa mama, papa di usia 9 bulan. Jadi kita tahu kita harus ngapain di usia itu. Lebih sering ajak anak ngobrol, bacakan buku cerita, sering-sering diajak lihat cermin seperti itu. Nah, jadi kita nggak ngejarnya di depan nanti, jauh pas anak udah usia 18 bulan. Wah, itu lambat banget ngejarnya, kayak gitu. Pesan saya juga adalah menjadi orang tua itu benar-benar merupakan proses belajar seumur hidup. Karena anak kita kan tumbuh kembangnya nggak hanya berhenti sampai di bayi aja. Anak kita akan selalu bertumbuh, kan kita harapannya sampai dia bisa menikah, memiliki keturunan lagi, dan sampai saat itu pun kita juga masih menjadi orang tua. Tapi bagaimana dia dibentuk di masa mendatang itu akarnya dari sekarang. Jadi menjadi orang tua itu adalah benar-benar proses belajar seumur hidup. Lalu di usia ini nih, anak kan sudah mulai sangat-sangat aktif. Biasanya beberapa orang tua sudah mulai terlena untuk menggunakan gadget. Itu juga bisa menjadi salah satu penghambat untuk mereka belajar berbicara. Sebisa mungkin jangan dekatkan anak dengan handphone, karena apalagi dalihnya hanya, saya kan cuma cariin lagu-lagu, jadi biar dia mau diem, biar dia nanti pas makan anteng, kayak gitu. Itu sebenarnya hanya pembenaran dari diri kita karena kita tidak tahu cara yang lain untuk membuat anak kita lebih betah dalam bermain. Padahal kalau kita mau aktif, itu banyak sekali ada cara. Jadi di sini nih, karena anak sudah mulai aktif-aktif banget nih, masuki usia 6 bulan, dia udah mau belajar bangun, ada beberapa anak yang sudah bahkan mau belajar merangkak di sini, kayak gitu. Dan dia ketika diberikan makan, kita sebenarnya udah punya rule nih, anak harus duduk. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk konsisten. Kayak gitu. Nah, ketika kita lupa kayak untuk konsisten ini, namanya bayi ya, mereka tuh butuh yang namanya konsistensi. Kalau kita sudah membiasakan, ya udah itu aja. Kalau misalnya dimasukin hal baru nih, wah kacau dah. Pemahaman mereka agak beda karena kan mereka belum tahu bahasa kan. Jadi mereka belajarnya apa? Dari mengalami langsung. Nanti kalau misalnya mereka sudah kena perubahan, memang akan sedikit kacau sih sistemnya seperti itu. Makanya kalau sudah terbiasa dengan jadwal, lakukan itu secara disiplin dan konsisten. Dan tidak henti-hentinya juga saya ingin mengingatkan bahwa seorang anak itu harus tumbuh dan berkembang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan
anak itu harus berjalan dengan seimbang. Tidak bisa kita hanya berpatokan bahwa oh anak saya BB-nya naiknya bagus kok. BB itu maksudnya berat badan ya. Berat badan anak saya naiknya bagus kok, tinggi badan anak saya bagus kok, tapi perkembangannya. Atau kita hanya berpatokan anak saya aktif kok, makannya bagus, tapi ternyata pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya juga belum sesuai. Berat ya, tapi kita semua bisa melalui itu dengan cara kita mau belajar hal-hal baru dan jangan segan-segan untuk mengikuti apapun itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak, juga bagaimana menjadi orang tua yang baik seperti itu. Nah, sekian pembahasan pada episode kali ini untuk serba-serbi perkembangan di usia 6-9 bulan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.